namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling deket di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Dr. Honoris Causa Susi Puji Astuti. Beliau adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 dari Kabinet Kerja dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Haja Suwu Lasmina. Ibu Susi adalah istri dari pilot berkebangsaan Jerman yang bernama Christian von Strombeck. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun sayang, beliau berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifan beliau dalam gerakan Golput. Aktualisasi nilai-nilai Aneka yang dimiliki Ibu Susi. 1. Dari segi akuntabilitas. Pada saat beliau diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau bertanggung jawab untuk fokus bekerja dalam memimpin Kementerian Kelautan dengan baik dengan cara melepas jabatan dari perusahaan yang beliau pimpin sebelumnya. Beliau lebih mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. 2. Dari segi nasionalisme. Ibu Susi Pujiastuti tidak diragukan lagi kenasionalismenya. Beliau rela mengorbankan segalanya demi Indonesia. Sebelum beliau menjadi menteri, beliau dengan sukarela meminjamkan pesawat pribadinya untuk mengantarkan bantuan kepada korban bencana tsunami Aceh secara cuma-cuma. 3. Dari segi etika publik. Pada masa kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, beliau mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang ekspor benih lobster. Selain itu, ketika menjadi menteri, beliau sangat menjaga laut Indonesia. Dengan jargon tenggelamkan, beliau menenggelamkan semua kapal pencuri ikan dari luar negeri. Empat, komitmen mutu. Upaya beliau dalam melindungi lautan Indonesia tidak hanya didukung oleh keberaniannya yang besar, tetapi oleh kecerdasannya dalam berkolaborasi dengan semua unsur. Wujud kerja nyata beliau adalah dengan membangun sentra kelautan perikanan tangkap di Natuna. Beliau juga selalu mengeluh-elukan kepada seluruh warga KKP untuk melaksanakan revolusi mental. Beliau meminta seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat, khususnya sektor kelautan dan perikanan. 5. Anti korupsi. Menteri Susi yang pernah dianggap bodoh oleh Komisioner Komnas HAM memiliki keberanian untuk memimpin perang melawan praktek pencurian ikan secara tidak sah di Indonesia yang telah merugikan negara hingga 20 miliar dolar Amerika per tahun. Pada tahun 2016, beliau berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak hingga mencapai 360 miliar dan peningkatan produksi perikanan sebanyak 6,83 ton atau sebesar 125 triliun rupiah. Sampai Mei 2017, Kementerian KKP dibantu TNI dan Polri telah menenggelamkan setidaknya 380 kapal pelaku illegal fishing berbendera negara asing. Semua ini membuktikan bahwa Ibu Susi Pujiastuti jauh dari kata korupsi.